Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar tentang asal-usul Idul Adha dan macam-macam binatang kurban. Umat Islam merayakan Idul Kurban kemarin pada hari Selasa tanggal 20 Juli tahun 2021 atau tanggal 10 Dzulhijjah 1442 Hijriah. Hari Raya Idul Adha identik dengan penyembelihan binatang ternak yang berupa kambing atau domba, sapi, kerbau, dan onta. Dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat. Baik yang miskin ataupun yang kaya, semuanya berhak menerima daging kurban. Penyembelihan binatang kurban dimulai dari hari raya Idul Kurban sampai hari Tasyrik. Ibadah kurban pertama kali diperkenalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah Allah yang datang ketika Allah menguji keimanan, ketaatan, dan keikhlasan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Gimana ceritanya? Ikutin terus yuk sampai selesai. Nabi Ismail lahir saat Nabi Ibrahim mendekati umur 100 tahun, tapi harus disembelih. Ismail adalah putra Ibrahim dari istri Siti Hajar. Nabi Ismail adalah putra yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Nabi Ismail lahir saat umur Nabi Ibrahim mendekati 100 tahun. Di usia senja permohonan doa Nabi Ibrahim agar dikaruniakan anak yang soleh. Allah mengabulkan permohonan dan mengaruniakan anak yang mulia dan penyabar. Ketika usia Nabi Ismail beranjak sekitar 14 tahun, Allah pun menguji ketaatan dan keikhlasan Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail untuk menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ibrahim kemudian menyampaikan kepada Nabi Ismail untuk meminta pendapatnya, seperti yang terdapat di surat As-Saff ayat 102, yang artinya, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Jawaban Nabi Ismail yang meluluhkan hati, Allah menggantinya dengan hewan penyembelihan besar. Nabi Ismail bukan bersedih atau takut, tapi Nabi Ismail juga melihat mimpi ini sebagai perintah Allah. Menjawab penuh dengan kesabaran dan keikhlasan, seperti yang terdapat dalam surat As-Saff ayat 104, yang artinya, "Hai Bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim membaringkan Ismail di atas pelipisnya. Setelah itu Allah pun berfirman di dalam surat As-Saff ayat 105, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Sebagai balasan atas ketaatan dan keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Allah pun mengganti Nabi Ismail dengan seekor hewan penyembelihan yang besar. Dengan peristiwa itu dimulailah kegiatan berkurban pada hari raya Idul Adha hingga berlangsung saat ini. Hikmah di balik sejarah ini bahwa hukum berkurban adalah sunnah, bahwa Allah tidak akan menghinakan manusia dengan cobaan serta tidak ingin menganiaya manusia dengan ujian. Dan juga menjadi pelajaran bahwa Allah menghendaki agar kita segera memenuhi panggilan, tugas dan kewajibannya secara total.
Dan Allah menjelaskan bahwa yang dikurbankan keridhaan Allah itu bukan dagingnya, melainkan adalah ketakwaan. Seperti yang tersurat, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkan untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, teman-teman, itulah kisah asal-usul mula Idul Adha atau Idul Kurban. Nah, teman-teman, coba ulangi lagi binatang kurban tadi ada apa aja? Ya, ada unta. Ada unta. Ada kerbau. Ada kambing. Ada kerbau. Kambing atau domba dan juga sapi. Yang biasa di Indonesia binatang kurban itu biasa berupa sapi, domba atau kambing dan kerbau. Untuk binatang kurban unta biasanya ada di Saudi Arabia atau di Mekah sana. Kalau di Indonesia belum lazim ya, karena binatang tersebut hidupnya di padang pasir atau di gurun pasir. Nah, teman-teman, semoga belajar hari ini bisa menambahkan wawasan dan menambahkan ilmu kepada kita semua, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kegiatan Idul Kurban ini. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.